Assalamualaikum sahabat teman kisah dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk yang sudah klik video ini. Kali ini saya akan mengisahkan seorang Ustadz FPI yang memiliki dendam kepada sosok Gus Dur. Bagaimana mungkin dia sampai berani merencanakan untuk membongkar makam Gus Dur yang ada di Jombang? Berikut ini adalah kisah lengkapnya. Di sebuah sudut kota Jakarta, hidup seorang pria yang sangat dikenal oleh kalangan ormas garis keras. Namanya Ustadz Amar, seorang pria berusia 40 tahun, berjenggot lebat, bersorban putih, dan selalu mengenakan gamis panjang. Ustadz Amar adalah sosok panutan di lingkaran bawah tanah organisasi FPI. Dia sangat memuja dan loyal kepada sosok imam besar mereka. Sejak muda, Ustadz Amar telah digembleng dengan semangat perjuangan melawan apa yang mereka sebut sebagai musuh-musuh Islam liberal. Baginya, tidak ada yang lebih suci dari kehormatan imam besar. Namun dalam hatinya, ada satu luka lama yang belum sembuh, rasa malu mendalam yang ia rasakan ketika imam besarnya pernah dibuat malu oleh ulama karismatik bernama Gus Dur. Kala itu, saat sebuah acara dialog terbuka ditayangkan di televisi nasional, Gus Dur yang dikenal santai dan suka humor melontarkan satu kalimat kepada imam besar FPI, sebuah kalimat yang kemudian menjadi bahan tertawaan se-Indonesia. Sejak hari itu, nama Gus Dur menjadi mimpi buruk bagi Ustadz Amar. Setiap kali mendengar orang membela atau mengagumi Gus Dur, dadanya sesak, amarahnya meledak-ledak. Dia menganggap Gus Dur sebagai simbol dari penghinaan terhadap imam besar mereka. Setiap malam, Ustadz Amar merenung tentang satu hal, yaitu bagaimana membalas dendam. Dia mulai membangun wacana sesat di lingkarannya, menyebut Gus Dur sebagai perusak akidah, penghina syariat, bahkan agen Zionis. Dia ingin nama Gus Dur terhapus dari bumi, dan karena jasad Gus Dur terbaring tenang di Jombang, Ustadz Amar memutuskan untuk menghancurkan makamnya. Makam Gus Dur harus dibongkar, bisiknya lirih di markas kecil FPI, bersama dua pengikut fanatik, yaitu Harun dan Basir. Mereka bertiga bersumpah atas nama perjuangan. Malam nanti mereka akan berangkat ke Jombang, menyamar sebagai peziarah, membawa alat pembongkar, dan misi mereka adalah satu, menghapus jejak Gus Dur. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa dendam ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu, langit terlihat gelap tanpa bintang. Angin berembus pelan, seolah mengantarkan firasat buruk yang tak mampu diucapkan oleh semesta. Di dalam sebuah mobil Avanza berwarna hitam, tiga pria bersorban putih duduk diam tanpa banyak bicara. Di dalam bagasi tersembunyi sekop, linggis kecil, dan beberapa alat tukang lainnya yang dibungkus kain putih. Tujuan mereka hanya satu, yaitu makam Gus Dur di Jombang. Mobil itu meluncur pelan menuju kompleks pemakaman Tebu Ireng. Mereka mengenakan sarung dan baju koko putih, lengkap dengan peci dan tasbih di tangan. Dari luar mereka tampak seperti peziarah biasa yang hendak mendoakan seorang wali. Sesampainya di depan makam Gus Dur, suasana hening. Langit seperti menggantung, menatap mereka tanpa ekspresi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Pagar makam masih terbuka karena banyak peziarah yang kerap datang pada malam hari. Dengan langkah penuh tipu daya, Ustadz Amar dan kedua rekannya masuk. Mereka menunduk, pura-pura berdoa. Ustadz Amar mendesis pelan. Lihat itu, seolah dia manusia suci. Padahal, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berputar seperti pusaran. Lampu taman berkedip satu kali. Harun dan Basir langsung menoleh. Kita mulai sekarang, kata Ustadz Amar pelan. Dia menoleh ke kanan, memberi kode. Basir mengeluarkan linggis kecil dari dalam tas. Namun sebelum mereka bergerak, terjadi sesuatu yang tak masuk akal. Basir yang sedang memegang linggis tiba-tiba kaku. Tangannya berhenti di udara, matanya melotot. Dia menjatuhkan linggis itu ke tanah, lalu berteriak, "Panas! Tanganku panas!" Semua terdiam. Ustadz Amar menoleh, tapi belum sempat bicara, matanya mendadak menjadi gelap, seolah dunia memadamkan cahaya hanya untuknya. "Apa ini? Aku tidak bisa melihat, tidak bisa lihat apa-apa," jerit Ustadz Amar panik. Dia meraba-raba wajahnya sendiri, meyakinkan apakah matanya masih di sana. Sementara itu, Harun jatuh terduduk. Telinganya mendengung keras, seperti suara ribuan lebah mendesis bersamaan. Ia memegangi telinganya dan berteriak, "Suara apa ini?"
Tanpa mereka sadari, udara di sekitar makam berubah menjadi berat. Aroma bunga makam berubah menjadi bau tanah basah dan kayu tua. Dan dari arah dalam komplek pemakaman, terdengar suara seperti seorang kakek tua sedang tertawa pelan. Hehehe, kalian ini siapa? Ziarah kok pakai alat gali? Ustadz Amar menjerit sejadi-jadinya. Dia jatuh bersimpuh tepat di depan nisan Gus Dur. Ampun, Gus Dur, tolong ampuni saya. Suara tawa itu perlahan mereda, digantikan dengan suara lain, suara yang lebih tenang, tapi menusuk relung hati. Orang yang mencintai sesama manusia tidak akan mati. Ia hanya pindah tempat, dan orang yang mencintai kebencian akan buta, bahkan saat mata masih terbuka. Ketiga pria itu tersungkur. Tak ada satupun dari mereka yang berani melihat ke arah nisan. Tak ada yang bisa berdiri. Kaki mereka lumpuh, jantung berdebar tak karuan. Malam itu terasa seperti kiamat kecil untuk mereka bertiga. Subuh belum datang, tapi suasana di kompleks makam Tebuireng mencekam. 3 tubuh tergolek di tanah, menggigil bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ustadz Amar memeluk lututnya sendiri sambil terisak. Tangannya menutupi wajahnya, bukan karena malu, tapi karena matanya benar-benar gelap. Basir, yang tadi paling vokal ingin menghancurkan nisan, kini menggigil hebat. Tangannya seperti terbakar, merah menghitam. Setiap kali mencoba menggerakkan jari-jarinya, rasa perih menusuk seperti ditusuk jarum panas. Harun, yang sejak awal sudah dilanda ketakutan, kini hanya bisa komat-kamit tak jelas. Kedua telinganya masih mendengung keras. Langit perlahan berubah warna, cahaya keemasan mulai merambat dari ufuk timur. Tapi bagi Ustadz Amar, dunia tetap gelap. Dia menjerit, "Kenapa aku tidak bisa melihat? Apa aku sudah mati?" Tak ada jawaban, sampai dari arah luar makam, seorang lelaki tua datang perlahan. Dia mengenakan sarung, peci hitam, dan tongkat kayu. Wajahnya teduh, matanya dalam, dan langkahnya tenang. Pria itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri beberapa meter dari mereka, memandangi dengan pandangan yang sulit diartikan. Buta itu bukan siksaan, tapi peringatan, ucapnya pelan. Telinga yang tak mau mendengar kebenaran akhirnya ditutup juga. Tangan yang ingin menghancurkan kebaikan diberi rasa panasnya sendiri. Mereka semua tersentak. Suara lelaki itu bagaikan gemuruh petir dalam batin mereka. Ustadz Amar merangkak, suaranya serak, "Siapa Anda? Apa Anda penjaga makam?" Lelaki tua itu tersenyum samar, lalu berbalik tanpa menjawab. Dia berjalan pergi, tapi langkahnya tak menimbulkan suara. Beberapa menit kemudian, azan subuh berkumandang dari kejauhan. Suara yang biasanya terasa biasa saja di telinga Ustadz Amar, kini terasa menusuk jantung. Air mata mengalir dari matanya yang buta. Kenapa? Kenapa baru sekarang aku merasa kecil dan hina? Basir menggenggam tangannya yang terbakar, berbisik lirih, "Karena kita selama ini sombong." Harun menatap langit yang perlahan cerah. Dengungan di telinganya menghilang perlahan, diganti suara burung-burung yang mulai berkicau. Ia menangis tanpa suara. Saat matahari benar-benar terbit, para peziarah pagi mulai berdatangan. Sebagian mengenali Ustadz Amar karena video ceramah-ceramahnya kerap viral. Namun kini mereka melihat sosok yang tak lagi jumawa, tak lagi berapi-api, tak lagi memegang tongkat komando. Ustadz Amar berdiri dengan tertatih, Basir menopangnya, Harun berjalan di belakang mereka. Perlahan mereka keluar dari makam. Tak satu pun dari mereka berbicara sepanjang perjalanan pulang. Di dalam mobil, tidak ada lagi suara keras. Hanya isak tertahan dan gumaman istighfar yang tak henti. Perjalanan pulang menjadi sunyi. Tapi di dalam hati mereka, badai sedang terjadi. Seluruh keyakinan yang mereka bangun bertahun-tahun, luluh lantak dalam satu malam. Beberapa hari berlalu sejak kejadian misterius di makam Gus Dur. Namun luka batin ketiga orang itu belum pulih, bahkan menjadi penyesalan yang mendalam. Di rumah kontrakannya, Ustadz Amar mengurung diri. Gorden tertutup rapat, azan yang dulu dianggap kewajiban biasa, kini menjadi tangisan sunyi di dalam dadanya. Ia tidak lagi bisa melihat dunia, tapi untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri dengan jelas. Kotor, sombong,
penuh kebencian. Basir meringkuk di kamarnya, tangannya yang gosong mulai mengelupas. Sedangkan Harun diam-diam pergi ke pesantren kecil di pinggir kota. Di sana, ia hanya duduk mematung di pojok musola, memandangi seorang kiai sepuh yang mengajar anak-anak mengaji. Air matanya menetes tanpa suara. Hari keempat, ketiganya bertemu lagi. Bukan di markas, bukan dalam barisan, tapi di sebuah pondok pesantren NU di daerah Jombang. Mereka datang tanpa undangan, tanpa maksud resmi, hanya membawa dosa dan penyesalan. Seorang santri muda menuntun Ustadz Amar masuk ke ruangan sederhana. Di dalam, duduklah seorang kiai tua. Jubahnya putih sederhana, pecinya miring sedikit, dan wajahnya bersinar damai. Ia tersenyum begitu melihat mereka. "Saya sudah tunggu kalian," ucap sang kiai lembut. Mereka bertiga kaget. "Dari mana kiai tahu kami akan datang?" Sang kiai hanya tersenyum, matanya menatap dalam, lalu berkata, "Pelan, karena Gus Dur sudah memaafkan kalian, bahkan sebelum kalian berdosa." Mereka serentak menangis. Harun tersungkur mencium kaki kiai, Basir menangis keras. Ustadz Amar yang tak bisa melihat hanya bisa berkata pelan, "Jika ini hukuman, saya terima. Tapi, bolehkah kami belajar dari awal? Menjadi orang biasa saja." Sang kiai mengangguk. Mereka tidak langsung diterima oleh masyarakat. Banyak yang mencibir, mengingat dosa-dosa mereka dulu. Tapi mereka tidak membalas. Beberapa bulan kemudian, dalam sebuah pengajian besar, Ustadz Amar naik ke podium. Dengan mata yang masih buta, ia berkata, "Dulu saya berani bicara keras di jalan, mengutuk orang ini dan itu. Tapi sekarang, saya belajar bahwa suara paling keras bukan yang terdengar di jalan, tapi yang mampu menggugah hati manusia. Saya pernah ingin menghancurkan makam orang yang ilmunya seluas samudra, tapi saya malah dihancurkan oleh kebodohan sendiri. Hari ini, saya tidak meminta kalian memaafkan saya hanya ingin jadi murid yang belajar mencintai, bukan membenci." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah buta, Ustadz Amar bermimpi. Dalam mimpinya ada cahaya lembut. Sosok tua berkacamata tersenyum padanya sambil berkata, "Nak, kebencian memang membuatmu buta, tapi cinta bisa membuatmu melihat yang tak terlihat." 2 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Ustadz Amar kini bukan lagi orator keras di jalan-jalan kota. Ia bukan lagi pemilik akun media sosial penuh ujaran kebencian. Sekarang, ia duduk di teras sebuah pondok kecil, mendengarkan suara santri mengaji, sambil menerjemahkan suara ke dalam hati. Matanya masih buta, tapi jiwanya kini lebih terang dari cahaya matahari. Setiap hari, Ustadz Amar bercerita kepada para santri muda, bukan dengan dalil-dalil yang ia pelajari dari video ceramah, tapi dengan kisah nyata tentang kesombongan, kebodohan, dan taubat. Kisah ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang bagaimana manusia bisa jatuh sedalam-dalamnya dan bangkit setinggi-tingginya. Gus Dur pernah berkata, "Saya tidak marah ketika difitnah, saya hanya sedih karena yang memfitnah belum sempat mengenal saya." Maka hari ini, mari kita belajar mengenal sebelum menilai, belajar mencinta sebelum membenci, dan belajar diam sebelum menghujat. Karena bisa jadi, orang yang hari ini kita caci, justru kelak yang akan menyelamatkan kita. Itulah tadi sebuah kisah yang bisa kita jadikan pelajaran bersama. Semoga dengan kisah tersebut kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah setia mendukung channel ini. Semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin.